Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Tresia Herdayani Siombing SPD. Saya seorang peserta Latsar CPNS 2021 dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang agenda kedua yang diampu oleh Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Saya akan mencoba menjelaskan tentang mind map akuntabilitas. Akuntabilitas. Ada 4 hal yang akan kita bahas mengenai akuntabilitas. Yang pertama yaitu konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Mari kita bahas satu persatu mulai dari konsep akuntabilitas. Kita pelajari di konsep akuntabilitas yaitu pengertian akuntabilitas, aspek-aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, dan tingkatan akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas sendiri yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, di mana nilai-nilai publik yang dimaksud adalah 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua yaitu memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. Ada 5 aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, berorientasi kepada hasil, membutuhkan laporan, dan membutuhkan konsekuensi juga untuk memperbaiki kinerja. Akuntabilitas sebagai sebuah hubungan artinya hubungan antara individu, kelompok, dan institusi dengan negara dan masyarakat. Aspek yang kedua yaitu berorientasi kepada hasil. Setiap individu, kelompok, atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dan berupaya dalam mencapai hasil yang maksimal. 3. Akuntabilitas membutuhkan laporan. Laporan merupakan tulang punggung akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Tingkatan akuntabilitas ada 5 yaitu akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Akuntabilitas personal sifatnya pribadi, meliputi kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu adalah hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Sedangkan akuntabilitas kelompok adalah interdependensi, yaitu teamwork. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan, tanggung jawab individu ataupun organisasi. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Tanggung jawab organisasi akan diberikan kepada public service dan meningkatkan kinerja yang tinggi. Mekanisme akuntabilitas memiliki 4 dasar yang akan kita pelajari yaitu dimensi mekanisme di birokrasi, lingkungan kerja yang akuntabel, dan framework. Dimensi mekanisme akuntabilitas, kejujuran, dan hukum. Maksudnya adalah akuntabilitas yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Akuntabilitas proses yaitu terkait dengan penerapan SOP untuk pelayanan publik yang responsif dan murah untuk mencegah KKN. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan bagaimana mencapai target dan mempersiapkan alternatif kegiatan.
Sedangkan akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Mekanisme di birokrasi. Ada 3 alat akuntabilitas: Renstra atau rencana strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja pegawai. Renstra bisa berupa RPJPN nasional atau daerah, RPJM nasional atau daerah, dan RKP nasional atau daerah, serta Renstra untuk setiap OPD dan SKP untuk setiap PNS. Kontrak kinerja diberlakukan mulai dari tanggal 1 Januari 2014 dan menerapkan adanya kontrak kinerja pegawai yang merupakan implementasi dari PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian kinerja PNS. Lakip berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Bagaimana mewujudkan lingkungan kerja yang akuntabel? Ada 9 prinsip dasar yang harus dipenuhi seorang PNS untuk mencapai lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Penerapannya dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai guru bisa diterapkan dengan berikut ini. Yang pertama, menjadi wali kelas sesuai hasil rapat pembagian tugas oleh Dewan Guru. Yang kedua, membagikan hasil ujian peserta didik. Yang ketiga, hadir tepat waktu dan mengisi absensi kehadiran pegawai setiap hari. Yang keempat, mengajarkan materi sesuai RPP. Yang kelima, memperkenalkan peserta didik dengan aplikasi belajar yang baru agar peserta didik tidak ketinggalan dari siswa yang lain. Yang keenam, mengumpulkan laporan belajar jarak jauh tepat waktu. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan dengan mengikuti pelatihan lain selain yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Yang kedelapan, menyusun rancangan kinerja. Dan yang kesembilan, komitmen dalam melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh atasan, kedinasan, atau pemerintah. Framework akuntabilitas. Ada 5 framework dalam akuntabilitas, yaitu merencanakan tujuan dan tanggung jawab, merencanakan apa yang akan dilakukan, melakukan implementasi dan monitoring kewajiban, memberikan laporan, dan memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks meliputi transparansi dan akses informasi, praktik kecurangan, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? Bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? Untuk menjadi PNS yang akuntabel, seorang PNS harus bisa berperilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku curang dan koruptif, memiliki perilaku akuntabel dalam penggunaan sumber daya negara, akuntabel dalam penyimpanan serta penggunaan data informasi pemerintah, menghindari konflik kepentingan, dan mengambil keputusan secara akuntabel. Demikianlah penjelasan mind map akuntabilitas. Terima kasih.